Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Education, cerdas berprestasi. Oke, kembali lagi di podcast Academic Education, di mana pada kesempatan kali ini kita menghadirkan tutor sekaligus pembicara yang sangat menarik sekali, yang kedepannya kita akan bahas putar hal menarik terkait topik yang akan kita bahas. Nah, mungkin agak lebih seru ya. Mungkin Teteh dulu perkenalan nih. Boleh Teh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina dan di sini saya berfokus menjadi tutor bahasa Inggris. Oke, jadi terima kasih Teh Regina sebagai tamu spesial kita pada kesempatan kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui ya, Teh Regina merupakan salah satu tutor akademika yang fokus pada khususnya bahasa Inggris ya Teh. Ya, bidang Nah, bahasa Inggris. oke, bidang bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait topik kenapa sih bahasa Inggris itu penting ya Teh. Ya, betul Oke, sekali. kita coba langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama nih Teh, sebenarnya bahasa Inggris itu apa sih? Manfaat utamanya menguasai bahasa Inggris di era sekarang ini? Menguasai bahasa Inggris di era sekarang. Ya, Karena sekarang semakin maju ya. ya Kayak sebenarnya. teknologi semakin maju, era Ya. globalisasi saat ini. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang tentunya menjadi bahasa utama dari seluruh negara gitu ya, menjadi bahasa komunikasi utama. Nah, kemudian untuk saya akan menyampaikan beberapa poin dari pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi ini. Yang pertama ada akses informasi secara global. Ya, Nah, akses secara informasi secara global ini bisa berupa apa ya? Kita dapat mengetahui sumber dayanya dari education, terus dari pengetahuannya, dan kita juga bisa berkomunikasi gitu secara global dengan orang-orang yang berada di negara lain tentunya, Kang. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi internasional. Oke, komunikasi. Nah, kalau komunikasi internasional ini seperti ya conversation lintas negara gitu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kolega atau klien di luar negara, tentunya kita akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dengan mereka gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga, bahasa Inggris penting karena itu merupakan peluang pendidikan gitu kan. Ya, peluang pendidikan juga. Iya, peluang pendidikan di sini merupakan kayak gini misalnya. Kalau misalnya kita ingin ingin bersekolah ke luar negeri, tentunya yang disarankan utama kita harus menguasai bahasa Inggris kan. Iya, harus menguasai bahasa Inggris. Jadi itu poin utama kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Itu di aspek global sangat sangat dibutuhkan gitu kan untuk saat ini. Mungkin segitu. Mungkin contoh kecilnya juga ada seperti misal kita ngakses sesuatu di internet tapi nggak ada nih terjemahannya bahasa Indonesia mungkin kan. Nah, betul. Jadi salah satu fasilitas lah agar kita bisa mengetahui informasi yang berasal dari luar negeri kan. Iya, betul. Karena Bahasa Inggris. ya bahasa Inggris itu benar-benar bahasa internasional Iya, banget ya. memfasilitasi Ya, untuk komunikasi. memfasilitasi. Oke, pertanyaan selanjutnya Teh. Apakah bahasa Inggris ini juga sangat berpengaruh gitu dalam karir seseorang? Ya, tentunya, of course. Tentunya. Bahasa Inggris sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. Contohnya misalkan kalau kita menguasai bahasa Inggris gitu, meskipun kita di ranah education ya, di ranah guru, tapi kalau kita memang betul-betul menguasai bahasa Inggris, kita itu bisa keluar dari zona guru itu. Kita bisa menjadi translator, terus kita bisa menjadi interpreter Ya, gitu ya. Dan kita juga bisa menjadi tour guide gitu ya. Tour guide. Itu sangat luas cakupannya kan. Nah, bahasa Inggris juga kan kita kalau misalkan dari karir dalam bisnis teknologi juga saat ini bahasa Inggris sangat diperlukan kan. Apalagi dalam bisnis. Contohnya dalam bisnis karena kita punya klien-klien tadi yang disebutkan dari luar negeri kan. Ya tentunya kita menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi utama gitu dengan mereka. Seperti itu. Jadi semakin kesini peluang bahasa Inggris yang harus kita capai ya sangat berpengaruh gitu ya. Iya, tentunya sangat berpengaruh. Semakin kesini berkembang juga teknologi informasi, kita antara orang luar itu bisa dekat gitu. Betul. Nah, itu komunikasi juga kita perkuat dengan adanya bahasa Inggris ini ya. Iya, itu bisa menambah cakupan network relasi yang lebih luas gitu. Iya, berarti benar-benar berpengaruh banget ya, Iya, terutama khusus karir nih. Betul, Kak. Sangat penting Ya, sih. sangat penting ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Teh. Nah,
tadi kan kita ngebahas terkait beberapa manfaat ya Teh, baik itu bahasa Inggris dalam cakupan sehari-hari maupun dalam internasional gitu. Nah sebenarnya kan ada beberapa orang ya Teh, yang masih minim lah bahasa Inggrisnya, masih ada beberapa kendala. Nah kira-kira menurut Teteh apa sih tantangan terbesar yang sering kita dapetin ketika kita sedang berproses ingin belajar bahasa Inggris? Oke, kalau menurut pengalaman saya pribadi gitu ya, I personally I have anxiety. Ya, anxiety ya, kayak kecemasannya. Iya, kecemasan kayak aduh cemas banget pengen public speaking bahasa Inggris di depan orang tuh, karena kita ranahnya bukan English is not second language ya, di sini foreign language ya di Indonesia tuh. Dan kebiasaan orang kalau misalkan ada yang ngomong bahasa Inggris, kenapa sih sok Inggris gitu kayak gitu kan. Jadi mereka tuh kayak apa ya, lebih ke merusak mental kita ketika kita ingin berproses, ingin menguasai bahasa Inggris dan kita menumbuhkan apa ya, membiasakan pembicaraan bahasa Inggris di lingkungan yang tidak tepat. Nah itu sangat ini sih Kang, sangat perusak mental gitu. Jadi itu di anxiety juga. Jadi kita tuh jadi tidak percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Kemudian menurut saya juga selain anxiety, kurangnya praktis berarti penerapan langsungnya gitu. Penerapan langsungnya kurang. Tadi kan udah dibilangin dari lingkungan kan, dilihat dari lingkungan itu kan lingkungannya kayak gini-gini. Mereka tuh kayak memandang sebelah mata terhadap bahasa Inggris tuh kayak udah kita mah gak perlu bahasa Inggris, kita tinggal di Indonesia gitu. Oh kita bahasa utamanya bahasa Indonesia sebagai mother tongue gitu. Nah sebenarnya mereka itu, perspektif mereka itu salah. Harusnya karena mereka belum tahu manfaat yang luasnya bahasa Inggris itu kayak gimana gitu. Jadi kurangnya praktis itu juga mempengaruhi sebuah challenging. Tapi padahal kan keseharian kita juga kadang ada ya orang-orang yang sedikit-sedikit mengimprove gitu bahasanya dari bahasa Inggris, tapi karena mungkin lingkungannya teh so Inggris banget, mending bahasa Indonesia aja sama kita. Padahal itu menurut saya kayak langkah awal untuk menguasai bahasa Inggris gitu ya. Iya, itu langkah terpenting sih, biar kita terbiasa juga kan. Tapi mungkin karena kita terlalu mengambil pikiran dengan perkataan orang lain, jadi kita bahasa Inggrisnya stuck di situ aja. Iya, itu timbulnya kenapa timbulnya anxiety. Anxiety ya. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya kan. Nah, kan kita tadi membahas juga terkait kendala-kendala seperti baik itu lingkungan, faktor internal eksternal. Nah, kira-kira kalau menurut Teteh nih, ada nggak sih tips yang bisa kita terapin nih baik kepada penonton yang sifatnya masih pemula dalam belajar bahasa Inggris ataupun yang udah advance, sebenarnya gimana cara kedepannya agar kita gampang gitu, baik itu dalam berbicara terus dalam segi teksnya mungkin dalam belajarnya. Mungkin kalau tipsnya dari saya yang poin utamanya itu pembiasaan penggunaan bahasa Inggris gitu ya. Speak English, we should speak English. Meskipun kita tinggal di lingkungan yang ya non English gitu ya, dan selalu merendahkan bahasa Inggris kayak gitu ya kan. Nah tapi ada juga misalkan kita ingin belajar bahasa Inggris, kita itu harus menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Nah konsep tujuan yang jelas realistis ini, jadi kita itu harus memikirkan kita itu di dalam bahasa Inggris mau mencapai skill apa Kang. Misalkan saya ingin belajar bahasa Inggris dan saya ingin menguasai speakingnya. Ya tentunya saya harus berfokus pada speaking tersebut. Dan ketika saya ingin beralih dari speaking, saya ingin berfokus pada writing, tentunya saya harus berfokus pada writing. Jadi secara apa ya? Step by step. Step by step, tapi tetap mengikut sertakan skill lainnya gitu. Tapi kita fokusnya harus di satu fokus gitu. Ya kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia ya namanya writing, listening, listening, reading, speaking. Soalnya kadang kita mendengar melihat tulisan itu dengan apa yang diucapkan orang secara full English gitu ya, kayak susah gitu. Wah ini apa ya artinya gitu, terus apa ya ejaannya, jadi kita kadang benar-benar kita pronunciation-nya yang harus kita latih juga. Pendengaran kita kadang juga kalau kita lihat film-film gitu kan, film-film baratnya, film barat gitu yang seru-seru ya kadang kayak kita cuma sekedar baca subtitle tapi pas kita ngedengarnya kayak aneh gitu. Karena itu kita ngedengarnya langsung dari native speakers. Kalau kita misalkan ngedengarnya dari orang Indonesia asli ngomong bahasa Inggris, tentunya kita akan sedikit mengerti sedikit demi sedikit. Tapi kalau dari native speaker, karena
aksen merekanya juga udah ya fluent gitu ya. fluent English yang sudah Iya. benar-benar kesadarannya itu, Iya. jadi kedengarannya enak gitu. Iya enak banget ya. Makanya kalau kayak ngomong Inggris tuh kayak aduh keren banget, Ya, aku pengen keren banget. bisa Inggris gitu. Oke. Nah selanjutnya kan tadi udah tetapin tujuan secara jelas dan realistis ya Kang. Ya. Nah selanjutnya belajar secara konsisten nih Kang. Kayak misalkan kita tuh kalau ingin menguasai bahasa Inggris tentunya kita harus konsisten dalam mempelajarinya. Meskipun lebih baik belajar sedikit-sedikit tapi terus menerus ya Kang, dan dibanding dengan misalkan sehari ini kita di waktu, di jadwal, di timeline gitu ya belajar seharian bahasa Inggris, tapi untuk hari ini saja, ke seterusnya kita melupakannya gitu. Kalau sedikit demi sedikit kayak timeline kita, misalkan saya membuat timeline untuk belajar bahasa Inggris sekitar 20 menit dan saya konsisten setiap minggunya, setiap harinya seperti itu gitu. Setiap 20 menit awal saya harus mempelajari speaking terlebih dahulu seperti itu. Nah selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi karena di era globalisasi ya, kita nyambung lagi di era globalisasi. Ya bahasa Inggris itu sangat penting banget, apalagi teknologi semakin ini kan iya teknologi makin pesat, berkembang pesat kan. Sekarang anak-anak, mungkin semua orang dari lansia, dari anak muda, dari remaja itu kan mereka semuanya menggunakan handphone ya, smartphone gitu. Jadi mereka tuh mengakses apapun tuh dari platform digital media kan. Nah kita bisa mengintegrasikan pembelajaran bahasa Inggris itu melalui teknologi Kang. Itu menurut saya lebih efektif sih karena ya mengikuti perkembangan zaman juga seperti itu. Terus mungkin yang selanjutnya kita bisa komunitas belajar. Komunitas belajar. Iya, komunitas belajar. Kita boleh mencari relasi-relasi orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris, termasuk bimbel juga kan merupakan komunitas belajar ya. Kita bisa masuk bimbel bahasa Inggris dan lainnya gitu. Dan yang terakhir itu make learning fun. Jadi kita bisa membuat pembelajaran yang menarik, interaktif ya. Tadi kayak mengintegrasikan teknologi terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu juga akan menjadi sebuah tips yang membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu, sehingga kita easier to learn English gitu. Jadi itu tadi ya terkait beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam untuk mempush ceritanya kemampuan bahasa Inggris kita, mulai dari kita harus fokus dulu mau ke reading, writing, listening, terus kita harus menetapkan tujuan yang tadi, terus dibarengi dengan konsisten. Misalnya kalau kita sekedar target saja ya kayak tapi malas-malasan nih praktisnya, pasti juga susah ya teh. Terus juga karena informasi yang sudah bisa kita dapat di mana-mana, memanfaatkan teknologi pada saat sekarang ini juga bisa membantu kita ya teh. Iya, kan banyak platform tuh kayak bisa nonton video, terus bisa listening music, bisa salah satu pembelajaran bahasa Inggris yang tanpa sadari kita tuh sedang belajar gitu. Oke, mungkin paling saja deh terkait bincang-bincang kita pada episode kali terkait pentingnya belajar bahasa Inggris. Jadi itu tadi ya yang disampaikan, mulai dari kenapa sih bahasa Inggris itu penting, apakah bahasa Inggris juga berpengaruh terhadap karir, tentunya berpengaruh banget ya. Terus juga tadi beberapa kendala seperti kita yang sisinya tinggi, tapi di sini dari tadi Regina mengatakan kalau misalnya kita bisa atasi dengan konsisten dan jangan dengerin apa yang orang lain bilang kepada kalian semua, tapi tetap fokus pada tujuan dan tentukan target. Mungkin itu saja terkait podcast kali ini. Sekali lagi jika kalian mempunyai kendala khususnya dalam bahasa Inggris, nah kami juga menyediakan bimbel dan private tentunya. Nah jika kalian mempunyai kendala di situ, boleh hubungi kami. Mungkin itu saja terkait podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Regina. Ya, terima kasih kembali Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademika Education, cerdas berprestasi.